Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalta. Bernama Setia Perkasa dengan NPM 207006080. Saya di sini akan menjelaskan materi praktikum basis data dari modul 1 hingga modul ketiga. Pertama, saya di sini akan menjelaskan materi modul 1 yaitu tentang pengantar MySQL. Di dalamnya terdapat penginstalasian software. Di sini saya menggunakan software SMPP untuk pemrogramannya. Yang pertama, pada penginstalasiannya, buka browsernya, kemudian search dengan keyword XMPP, kemudian klik web XMPP untuk mengunduh file. Kemudian yang kedua, pilih unduhan yang sesuai dengan perangkat yang user gunakan. Di sini saya menggunakan Windows 10, maka saya pilih unduhan XMPP untuk Windows. Kemudian yang ketiga, setelah terunduh, buka file XMPP, kemudian pilih next untuk melanjutkan instalasi. Yang keempat adalah pada setup ini untuk memilih komponen yang akan kita install pada XMPP. Ada beberapa komponen pada XMPP ini yang terpenting centang bagian MySQL dan PHP MyAdmin. Kemudian yang kelima, selanjutnya tab ini adalah untuk menentukan file XAMPP yang akan kita simpan. Di sini saya menggunakan file bawaan yaitu yang saya simpan pada Windows C. Yang keenam, bagian ini adalah untuk mengatur bahasa pada control panel. Ada dua opsi bahasa, yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman. Kemudian pada tahapan ini, user diberikan opsi untuk menginstal Bitanami, yang nantinya Bitanami ini berfungsi untuk menginstal WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Berikutnya, pada tahapan ini, user akan diberi informasi bahwa XAMPP ini siap untuk diinstal. Kemudian setelah itu XAMPP akan terinstall di perangkat, kemudian tunggu beberapa waktu saja untuk menunggu proses instalasi XAMPP ini. Kemudian yang selanjutnya setelah berhasil terinstall, klik finish untuk mengakhiri tampilan setup. Kemudian buka control panel, kemudian langsung saja klik pada bagian APC, klik start, dan juga MySQL. Jika sudah berhasil, maka pada bagian APC dan MySQL akan berwarna hijau. Kemudian yang selanjutnya kita cari pada file explorer, yaitu file folder dari XAMPP yang telah kita simpan tadi. Saya simpan file XAMPP yang tadi pada bagian Windows C. Kemudian kita klik, kita cari MySQL. Kemudian pada bagian bin kita klik lagi, kita cari cmd. Kemudian kita masukkan MySQL min.u.minp. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik enter. Kemudian sekarang kita sudah bisa menggunakan program MySQL untuk pemrograman basis data. Jelaskan materi dari modul 2 yaitu tentang DDL. Data Definition Language. Saya di sini akan langsung mengimplementasikan perintah dari DDL yaitu meliputi create, alter, dan drop. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah create. Perintah create ini digunakan biasanya untuk membuat database atau table. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah create untuk membuat database. Kita masukkan perintahnya, kita beri nama database-nya T9. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kedua, saya akan membuat tabel menggunakan perintah create. Sebelum masuk ke dalam pembuatan tabel, gunakan dulu database yang sebelumnya kita buat. Jika muncul tampilan seperti ini, maka kita sudah menggunakan database yang tadi. Kita cari perintah untuk membuat tabelnya. Kita akan membuat tabel mahasiswa. Kita input kolomnya, yaitu yang pertama kolom npm. Kemudian yang kedua, kolom nama. Yang ketiga, kolom alamat.
Yang keempat, kolom jenis kelamin. Kemudian yang terakhir, kolom golongan darah. Kemudian kita tambahkan primary key pada kolom NPM. Jika berhasil, maka tampilan akan muncul seperti ini. Kemudian, yang kedua, saya akan menggunakan perintah alter. Perintah alter ini biasa digunakan untuk menambahkan atau mengubah tabel atau baris. Selanjutnya, saya di sini akan menggunakan perintah alter untuk menambahkan kolom atau field pada tabel yang sebelumnya kita buat. Saya di sini akan menambahkan kolom tanggal lahir. Kita masukkan pada perintahnya. Jika berhasil, maka muncul tulisan seperti ini. Kemudian yang terakhir, saya akan menggunakan perintah drop. Biasanya perintah drop ini digunakan untuk menghapus suatu basis data atau kolom pada tabel. Saya di sini akan menghapus kolom pada tabel. Kita masukkan perintahnya. Di sini saya akan menggunakan perintah drop untuk menghapus kolom tanggal lahir tadi yang setelah ditambahkan. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini. Materi dari modul 3 yaitu tentang DML atau Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah insert, delete, update, dan select. Pertama, saya di sini akan mencoba mengimplementasikan dari perintah insert. Saya di sini akan menggunakan perintah insert untuk menambahkan baris pada tabel. Saya di sini akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menambah baris dengan mengisi data pada setiap kolom. Kita masukkan perintahnya. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian yang kedua, saya di sini akan mencoba untuk mengimplementasikan perintah delete. Saya di sini akan menggunakan perintah delete untuk menghapus kolom baris dengan kondisi tertentu. Saya di sini akan menggunakan npm dengan kondisi 087 06111. Jika kondisi tersebut ada pada kolom tabel, maka akan berhasil dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu perintah update. Perintah update digunakan untuk mengubah isi data atau pada satu atau pada beberapa kelompok pada suatu tabel. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah update untuk mengubah semua nilai pada kolom alamat menjadi alamatnya mana jadi semua. Kita coba. Jika sudah benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang terakhir, yaitu menampilkan semua kolom beserta isinya yang ada pada tabel. Setelah kita input perintahnya, maka akan muncul semua isian tabel. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.